Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman dan sahabat semua. Eh, Alhamdulillah kita sekarang akan menuju ke bagian 2 ya, dari bab pertama buku Sirah Nabawiyah. Sebelum ke tema, sebelum ke buku, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada yang sudah subscribe dan sudah nonton atau mendengarkan ya audiobook kali ini. Dan bagi yang belum, tentu ditunggu subscribe-nya. Hari ini kita akan masuk ke halaman 14 dan mungkin sampai selesai bab pertama insya Allah di halaman berapa ya ini ya? Sebentar, di halaman ke 26. Saya targetnya sih satu buku ini selesai di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Ada 2 judul yang hari ini akan kita baca, yaitu yang pertama, Muhammad SAW penutup para nabi dan hubungan dakwahnya dengan dakwah-dakwah samawiyah terdahulu. Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudahnya. Ini telah disepakati oleh kaum muslim dan merupakan salah satu aksioma Islam. Sabda Nabi SAW, perumpamaan aku dengan nabi sebelumku ialah seperti seorang lelaki yang membangun sebuah bangunan. Kemudian ia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut, kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Ketika orang-orang mengitarinya, mereka kagum dan berkata, "Amboi, jika batu bata itu diletakkan, akulah batu bata itu, dan aku adalah penutup para nabi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hubungan antara dakwah Nabi Muhammad SAW dan dakwah para nabi terdahulu berjalan atas prinsip takkid atau penegasan dan tatmim atau penyempurnaan, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Dakwah para nabi didasarkan pada 2 asas. Pertama, akidah, kedua, syariat dan akhlak. Akidah mereka sama, dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada penutup para nabi Muhammad SAW. Esensi akidah mereka ialah iman kepada wahdaniyah Allah, mensucikan Allah dari segala perbuatan dan sifat yang tidak layak baginya. Beriman kepada hari akhir, hisab, neraka dan syurga. Setiap nabi mengajak kaumnya untuk mengimani perkara tersebut. Masing-masing dari mereka datang sebagai pembenaran atas dakwah sebelumnya, sebagai kabar gembira akan bi'tsah nabi sesudahnya. Demikianlah, bi'tsah mereka saling sambung menyambung kepada berbagai kaum dan umat. Semuanya membawa hakikat yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, yaitu tunduk patuh kepada Allah semata. Inilah yang dijelaskan Allah dengan firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 13, yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkan agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Tidak mungkin akan terjadi perbedaan akidah di antara dakwah-dakwah para nabi, karena masalah akidah termasuk ikhbar atau pengkabaran. Pengkabaran tentang sesuatu tidak mungkin akan berbeda antara satu pengkabar dengan yang lain, jika kita yakini kebenaran kabar yang dibawanya. Tidak mungkin seorang nabi diutus untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Allah adalah salah seorang dari yang 3. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Kemudian diutus nabi lain yang datang sesudahnya untuk menyampaikan kepada manusia bahwa Allah Maha Satu, tiada sekutu baginya. Padahal masing-masing dari kedua nabi tersebut secara sangat jujur, tidak akan pernah berkhianat tentang apa yang dikabarkannya. Dalam masalah syariat, yaitu
Penetapan hukum yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat dan pribadi telah terjadi perbedaan menyangkut cara dan jumlah antara satu nabi dengan nabi yang lain. Karena syariat termasuk dalam kategori insya, bukan ikhbar, sehingga berbeda dengan masalah akidah. Selain itu, perkembangan zaman dan perbedaan umat atau kaum akan berpengaruh terhadap perkembangan syariat dan perbedaannya. Karena prinsip penetapan hukum didasarkan pada tuntutan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Di samping bi'tsah setiap nabi sebelum Rasulullah SAW adalah khusus bagi umat tertentu, bukan untuk semua manusia. Maka hukum-hukum syariatnya hanya terbatas pada umat tertentu, sesuai dengan kondisi umat tersebut. Musa alaihissalam misalnya diutus kepada Bani Israel, sesuai dengan kondisi Bani Israel pada waktu itu. Mereka memerlukan syariat yang ketat, yang seluruhnya didasarkan atas asas azimah, bukan rukhsah. Setelah beberapa kurun waktu, diutuslah Nabi Isa alaihissalam kepada mereka dengan membawa syariat yang agak longgar, bila dibandingkan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Perhatikanlah firman Allah melalui Isa alaihissalam yang ditujukan kepada Bani Israel. Di dalam surat Al-Imran ayat 50, yang artinya, "Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu." Nabi Isa alaihissalam menjelaskan kepada mereka bahwa menyangkut masalah-masalah akidah, ia hanya membenarkan apa yang telah tertera di dalam kitab Taurat, menegaskan dan memperbaharui dakwah kepadanya. Tetapi menyangkut masalah syariat dan hukum halal haram, maka ia telah ditugaskan untuk mengadakan beberapa perubahan dan penyederhanaan, dan menghapuskan sebagian hukum yang pernah memberatkan mereka. Sesuai dengan ini, maka bi'tsah kepada Rasul membawa akidah dan syariat. Dalam masalah akidah, tugas setiap nabi tidak lain hanyalah menegaskan kembali atau takkid tadi, akidah yang sama yang pernah dibawa oleh para rasul sebelumnya, tanpa perubahan atau perbedaan sama sekali. Dalam masalah syariat, maka syariat setiap rasul menghapuskan syariat sebelumnya, kecuali hal-hal yang ditegaskan oleh syariat yang datang kemudian atau didiamkannya. Ini sesuai dengan mazhab orang yang mengatakan syariat umat sebelum kita adalah syariat bagi kita juga, selama tidak ada nas yang dapat menghapuskan. Dari uraian di atas, jelas tidak ada apa yang disebut orang dengan adyan samawiyah atau agama-agama langit. Yang ada hanyalah syariat-syariat samawiyah, di mana setiap syariat yang baru menghapuskan syariat sebelumnya, sampai datang syariat terakhir yang dibawa oleh penutup para nabi dan rasul. Ad-dinul haq hanya satu, Islam. Semua nabi berdakwah kepadanya dan memerintahkan kepada manusia untuk tunduk kepadanya, sejak Nabi Adam sampai Muhammad SAW. Nabi Ibrahim, Ismail, dan Yakub diutus dengan membawa Islam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 130-132 yang artinya, "Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh." Ketika Robnya berfirman kepadanya, "Tunduk patuhlah," Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Rob semesta alam." Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk Islam." Musa alaihi salam diutus kepada Bani Israel juga dengan membawa Islam.
Firman Allah tentang tukang-tukang sihir Fir'aun dalam surat Al-A'raf ayat 126, yang artinya, ahli sihir itu menjawab, sesungguhnya kepada Rob kamilah kami kembali, dan kamu tidak membalas dendam dengan menyiksa kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rob kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, wahai Rob kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Demikian pula Isa alaihissalam, ia diutus dengan membawa Islam. Firman Allah artinya, maka ketika Isa mengetahui keingkaran dari mereka, Bani Israel, berkatalah ia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin atau sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepadanya, dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang Muslim. Ali Imran ayat 52. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa orang-orang yang menganggap dirinya pengikut Musa alaihissalam menganut akidah yang berbeda dari akidah tauhid yang dibawa oleh para nabi? Mengapa orang-orang yang menganggap dirinya pengikut Isa alaihissalam meyakini akidah lain? Jawaban atas pertanyaan ini terdapat pada firman Allah surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 14 dan yang artinya, dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Rabb-mu dahulunya untuk menangguhkan siksa sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil sesudah mereka benar-benar dalam keraguan yang mengguncangkan tentang kitab itu. Nah, dengan demikian semua nabi diutus dengan membawa Islam yang merupakan agama di sisi Allah. Para ahli kitab mengetahui kesatuan agama ini. Mereka juga mengetahui bahwa para nabi diutus untuk saling membenarkan dalam hal agama yang diutusnya. Mereka atau para nabi tidak pernah berbeda dalam masalah akidah. Tetapi para ahli kitab sendiri berpecah belah dan berdusta atas nama para nabi. Kendati pun telah datang pengetahuan tentang hal itu kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka, sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah di atas. Judul berikutnya adalah Jahiliyah dan sisa-sisa Hanifiyah. Ini juga merupakan mukadimah penting yang harus dikaji sebelum memasuki pembahasan-pembahasan sirah dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Sebab masalah ini mengandung suatu hakikat yang sering dipalsukan oleh musuh-musuh Islam. Secara singkat, hakikat tersebut ialah bahwa Islam hanyalah merupakan kelanjutan dari Hanifiyah yang dibawa oleh Abul Anbiya atau bapak para nabi, Ibrahim alaihissalam. Hakikat ini secara tegas telah dinyatakan oleh kitab Allah di banyak tempat, antara lain, dan berjihadlah pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama millah orang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Katakanlah, benar apa yang difirmankan Allah.
maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus atau Hanif. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surat Ali Imran ayat 95. Bangsa Arab adalah anak-anak Ismail alaihissalam. Karena itu, mereka mewarisi milah dan minhaj yang pernah dibawa oleh bapak mereka. Milah dan minhaj yang menyerukan tauhidullah, beribadah kepadanya, mematuhi hukum-hukumnya, mengagungkan tempat-tempat sucinya, khususnya Baitul Haram, menghormati syiar-syiarnya, dan mempertahankannya. Setelah beberapa kurun waktu, mereka mulai mencampur adukan kebenaran yang diwarisinya itu dengan kebatilan yang menyusup kepada mereka. Seperti semua umat dan bangsa, apabila telah dikuasai kebodohan dan dimasuki tukang-tukang sihir dan ahli kebatilan, maka masuklah kemusyrikan kepada mereka. Mereka kembali menyembah berhala-berhala. Tradisi-tradisi buruk dan kebejatan moral pun tersebar luas. Akhirnya, mereka jauh dari cahaya tauhid dan ajaran Hanifiyah. Selama beberapa abad mereka hidup dalam kehidupan jahiliyah sampai akhirnya datang bi'tsah Muhammad SAW. Orang yang pertama kali memasukkan kemusyrikan kepada mereka dan mengajak mereka menyembah berhala adalah Amr bin Luhai bin Qam'ah, nenek moyang dari Bani Khuza'ah. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith At-Tamimi, Sholih As-Saman menceritakan kepadanya bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Aqsam bin Jun Al-Khuzai, 'Wahai Aqsam, aku pernah melihat Amr bin Luhai bin Qam'ah bin Khandaf ditarik usus-ususnya ke dalam neraka. Aku tidak melihat seorang pun mirip wajahnya dengannya kecuali kamu.' Lalu Aqsam berkata, 'Apakah kemiripan rupa tersebut akan membahayakan aku ya Rasulullah?' Rasulullah menjawab, 'Tidak, sebab kamu mukmin, sedangkan dia kafir. Sesungguhnya dia adalah orang yang pertama kali mengubah agama Ismail alaihissalam. Kemudian dia membuat patung-patung, memotong telinga binatang untuk dipersembahkan kepada togut-togut, menyembelih binatang untuk tuhan-tuhan mereka, membiarkan unta-unta untuk sesembahan, dan memerintahkan tidak menaiki unta tersebut karena meyakini kepada berhala.' Ibnu Hisham meriwayatkan bagaimana Amr bin Luhai ini memasukkan penyembahan berhala kepada bangsa Arab. Ia berkata, Amr bin Luhai keluar Mekah ke Syam untuk suatu keperluannya. Ketika sampai di Ma'ab, di daerah Balqa, pada waktu itu di tempat tersebut terdapat anak keturunan Amlik bin Lauz bin Sam bin Nuh. Dia melihat mereka menyembah berhala-berhala. Lalu Amr bin Luhai berkata kepada mereka, 'Apakah berhala-berhala yang kamu sembah ini?' Mereka menjawab, 'Ini adalah berhala-berhala yang kami sembah. Kami minta hujan kepadanya, lalu kami diberi hujan. Kami minta pertolongan kepadanya, lalu kami ditolong.' Kemudian Amr bin Luhai berkata lagi, 'Bolehkah kamu berikan satu berhala kepadaku untuk aku bawa ke negeri Arab agar mereka juga menyembahnya?' Maka mereka pun memberikan satu berhala yang bernama Hubal. Lalu dibawanya pulang ke Mekah dan dipasangkanlah berhala tersebut. Kemudian ia memerintahkan orang-orang untuk menyembah dan menghormatinya. Demikianlah, penyembahan berhala dan kemusyrikan telah tersebar di Jazirah Arab. Mereka telah meninggalkan agama Tauhid dan mengganti agama Ibrahim, juga Ismail dan yang lainnya. Akhirnya mereka mengalami kesesatan, meyakini berbagai keyakinan yang keliru, dan melakukan tindakan-tindakan yang buruk, sebagaimana umat-umat lainnya. Mereka melakukan itu semua karena kebodohan, keumian, dan keinginan membalas terhadap kabilah-kabilah
dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Meskipun demikian, di antara mereka masih terdapat orang-orang, walaupun sedikit, yang berpegang teguh dengan akidah tauhid dan berjalan sesuai dengan ajaran Hanifiyah, yaitu meyakini hari kebangkitan, mempercayai bahwa Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang taat dan menyiksa orang-orang yang berbuat maksiat. Membenci penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Arab dan mengecam kesesatan pikiran dan tindakan-tindakan buruk lainnya. Di antara tokoh dan penganut sisa-sisa Hanifiyah ini yang terkenal antara lain Qais bin Sa'idah al-Ayadi, Ri'ab Asyani, dan Pendeta Bahira. Selain itu, dalam tradisi-tradisi mereka juga masih terdapat sisa-sisa prinsip-prinsip agama yang hanif dan syiar-syiarnya. Kendati pun kian lama kian berkurang. Karena itu kejahilan mereka dalam hal dan keadaan tertentu masih tersibgoh atau terwarnai oleh pengaruh prinsip-prinsip dan syiar-syiar Hanifiyah, sekalipun syiar-syiar dan prinsip-prinsip tersebut hampir tidak nampak dalam kehidupan mereka, kecuali sudah dalam bentuknya yang tercemar, seperti memuliakan Ka'bah, tawaf, haji, umroh, wukuf di Arafah, dan berkurban. Semua itu merupakan syariat dan warisan peribadahan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi mereka melaksanakan tidak sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Banyak hal yang sudah ditambahkan, seperti talbiyah haji dan umroh. Kabilah Kinanah dan Quraisy dalam talbiyahnya mengucapkan, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalah, illa syarikun huwalak, tamlikuhu wa mawalak. Artinya, aku sambut seruanmu ya Allah, aku sambut seruanmu. Aku sambut seruanmu, tiada sekutu kecuali sekutu yang memang pantas bagimu, yang engkau dan dia miliki. Setelah talbiyah ini, mereka membaca talbiyah yang mentauhidkannya dan memasuki Ka'bah dengan membawa berhala-berhala mereka. Sebagai kesimpulan, bahwa pertumbuhan sejarah Arab hanya berlangsung di dalam naungan Hanifiyah Samhah yang dibawa oleh Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Pada mulanya, kehidupan mereka disinari oleh akidah tauhid, cahaya petunjuk dan keimanan. Kemudian, sedikit demi sedikit, bangsa Arab menjauhi kebenaran tersebut. Dalam kurun waktu cukup lama, akhirnya kehidupan mereka berbalik dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan, kemusyrikan, dan kesesatan pemikiran. Kendatipun kebenaran rambu-rambu yang lama masih bergeliat dalam sejarah perjalanan mereka secara amat lambat, semakin lama semakin lemah dan berkurang pendukungnya. Ketika cahaya agama Hanif ini merebak kembali dengan bi'tsah penutup para nabi, wahyu ilahi datang menyentuh segala kegelapan dan kesesatan yang telah berakar selama rentang zaman tersebut. Kemudian menghapuskan dan menyinarinya dengan cahaya iman tauhid dan prinsip-prinsip keadilan, di samping menghidupkan kembali sisa-sisa Hanifiyah yang ada. Perlu ditegaskan di sini bahwa apa yang kami katakan ini merupakan suatu hal yang jelas bagi orang yang membaca sejarah dan mempelajari Islam. Tetapi untuk masa sekarang ini, kita terpaksa membuang banyak waktu untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat aksiomatik dan hal-hal yang sudah jelas. Karena adanya sebagian orang yang mengalahkan keyakinan-keyakinan mereka sekedar memperturutkan hawa nafsu. Iya, orang-orang seperti ini hidup tanpa mempedulikan bahwa tindakan memperturutkan hawa nafsu tersebut hanya akan membelenggu akalnya dengan rantai-rantai perbudakan dan perbudakan pemikiran. Setiap orang pasti mengetahui betapa besar perbedaan antara orang yang meletakkan hawa nafsunya di belakang akidahnya dan orang yang meletakkan akidahnya di belakang hawa nafsunya. Sebagian orang mengatakan bahwa kendati pun apa yang kami kemukakan di atas sudah jelas,
maka jahiliyah sudah mulai menyadari jalan terbaik yang harus diikutinya. Tidak lama sebelum bi'tsah Rasulullah SAW, pemikiran-pemikiran Arab sudah mulai menentang kemusyrikan, penyembahan berhala, dan segala khurafat jahiliyah. Puncak kesadaran dan revolusi ini tercermin dengan bi'tsah Nabi SAW dan dakwahnya yang baru. Makna dari pemikiran ini bahwa sejarah jahiliyah semakin terbuka kepada hakikat-hakikat tauhid dan sinar hidayah, yakni semakin jauh dari zaman Ibrahim alaihissalam. Mereka semakin dekat dengan prinsip-prinsip dan dakwahnya, sehingga mencapai titik puncaknya pada bi'tsah Rasulullah SAW. Setiap pengkaji dan pembahas yang objektif pasti mengetahui bahwa masa diutusnya Nabi SAW merupakan masa jahiliyah yang paling jauh dari hidayah dakwah Rasulullah SAW jika dibandingkan dengan masa-masa yang lain. Reruntuhan rambu-rambu Hanifiyah pada bangsa Arab di masa bi'tsah Nabi SAW yang tercermin pada percikan-percikan kebencian kepada berhala dan keengganan untuk menyembahnya, atau keengganan menolak nilai-nilai Islam. Sisa-sisa reruntuhan ini tidak mencapai 1/10 dari apa yang muncul dengan jelas dalam kehidupan mereka beberapa abad sebelumnya. Sesuai dengan arti nubuwah dan bi'tsah dalam pandangan orang-orang tersebut, semestinya bi'tsah Nabi SAW terjadi beberapa abad sebelumnya. Ada pula yang sementara orang mengatakan bahwa ketika Muhammad SAW tidak mampu menghapuskan sebagian besar kebiasaan, tradisi, ritual, dan keyakinan yang ada pada bangsa Arab, maka ia berusaha memberikan baju agama kepada semua hal tersebut dan menampilkannya dalam bentuk taklifat ilahiyah. Dengan ungkapan lain, Muhammad hanya menambahkan kepada sejumlah keyakinan goibiyah bangsa Arab suatu riqobah ulia atau pengawasan tertinggi yang berwujud ilah, yang maha kuasa atas segala yang dikehendakinya. Sesudah Islam, bangsa Arab masih terus meyakini sihir, jin, dan kepercayaan-kepercayaan serupa. Sebagaimana halnya mereka masih melakukan tawaf di Ka'bah, memuliakan dan menunaikan ritual-ritual serta syiar-syiar tertentu yang tidak jauh berbeda dari yang dahulu mereka lakukan. Tuduhan mereka ini sesungguhnya beranjak dari hipotesa. Pertama, bahwa Muhammad SAW bukanlah nabi. Kedua, bahwa sisa-sisa Hanifiyah dari zaman Nabi Ibrahim yang terdapat di tengah-tengah kehidupan bangsa Arab yang kita bahas tadi hanyalah kreasi mereka belaka dan tradisi yang mereka ciptakan sendiri. Penghormatan kepada Ka'bah dan pengagungannya bukanlah pengaruh dari Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, tetapi hanya merupakan sesuatu yang diciptakan oleh sejumlah lingkungan Arab. Dengan demikian, ia hanyalah salah satu dari sejumlah tradisi bangsa Arab yang beraneka ragam. Untuk mempertahankan kedua hipotesa tersebut, mereka terpaksa menolak semua bukti dan fakta sejarah yang akan membatalkan hipotesa mereka dan menyatakan kepalsuannya. Tetapi sebagaimanapun diketahui, pencarian suatu hakikat itu tidak mungkin dapat dicapai oleh seseorang selama dia tidak mau menempuh jalan yang menuju kepadanya, kecuali dalam batas hipotesa yang dengan a priori telah dibuatnya sebelum melakukan pembahasan apapun. Tidak perlu dijelaskan bahwa pembahasan hanya seperti salah satu bentuk permainan yang lucu. Kita tidak bisa menolak sama sekali pemikiran tentang adanya bukti-bukti kenabian Muhammad SAW yang beraneka ragam, seperti fenomena wahyu, mukjizat Al-Quran, dan fenomena kesucian dakwahnya dengan dakwah para nabi terdahulu, bersama sejumlah sifat dan akhlaknya. Hanya karena kita harus menerima hipotesa bahwa Muhammad bukan nabi. Kita juga tidak bisa menolak pemikiran sejarah yang menyatakan bahwa Ibrahim telah membangun Ka'bah yang mulia atas perintah dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita tidak bisa menolak pemikiran sejarah yang menyatakan bahwa para nabi secara berantai telah berdakwah kepada tauhidullah, meyakini masalah-masalah gaib yang berkaitan dengan hari kemudian atau kebangkitan, pembalasan, surga dan neraka yang telah disebutkan dalam nas-nas kitab samawi tersebut, dan telah dibenarkan oleh sejarah dan semua generasi. Hanya karena kita harus menerima suatu hipotesa yang mengatakan bahwa apa yang disebut sisa-sisa zaman Ibrahim pada masa jahiliyah itu tidak lain hanyalah tradisi-tradisi yang diciptakan oleh pemikiran bangsa Arab. Dan Muhammad SAW hanya datang untuk mengecatnya dengan cat agama. Perlu diketahui bahwa orang-orang yang mengeluarkan tuduhan semacam ini tidak memiliki bukti dan dalil-dalil sama sekali. Mereka hanya mengemukakan lontaran-lontaran pemikiran yang tidak ilmiah sama sekali. Jika Anda memerlukan contohnya, bacalah kitab Sistem Pemikiran Agama yang ditulis oleh seorang orientalis Inggris kesohor bernama H.A.R. Gibb. Di dalam buku ini, Anda dapat mencium bau fanatisme buta terhadap orang-orang tersebut. Fanatisme aneh yang saling mendorong seseorang untuk menghindari faktor-faktor kehormatannya sendiri dan berlagak pilon terhadap segudang dalil dan bukti yang nyata, hanya supaya tidak memaksanya untuk menerimanya. Sistem pemikiran di dalam agama, menurut pandangan Gibb, tidaklah berbeda dengan berbagai kepercayaan pemikiran-pemikiran transendental yang ada dalam diri bangsa Arab. Muhammad telah merenungkannya, kemudian mengubah bagian-bagian yang diubahnya. Untuk hal-hal yang tidak dapat dihindarinya, dia telah menutupnya dengan kain agama Islam. Kemudian tidak lupa mendukungnya dengan suatu kerangka pemikiran dan sikap-sikap agama yang cocok. Disinilah dia menghadapi kemusykilan besar. Karena dia ingin membangun kehidupan agama ini bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk semua bangsa dan umat. Maka dia tegakkan kehidupan agama ini dengan sistem Al-Quran. Itulah inti pemikiran Gibb di dalam bukunya tersebut. Jika Anda baca dari awal hingga akhir, Anda tidak akan menemukan suatu argumen pun yang dikemukakannya. Dan jika Anda perhatikan pendapat yang dilontarkannya, Anda tidak meragukan lagi bahwa pada waktu menulis, dia telah membesituakan segala potensi intelektualnya, dan sebagai gantinya, dia gunakan daya hayalnya sepuas-puasnya. Nampaknya ketika menuliskan pengantar terjemahan Arabnya, dia telah membayangkan bagaimana para pembaca akan menyerang pemikiran-pemikirannya yang telah menghina Islam tersebut. Sehingga ia berkelit dengan mengatakan, sesungguhnya pemikiran-pemikiran yang tergandung dalam buku ini bukanlah hasil pemikiran penulis, tetapi merupakan pemikiran yang sebelum ini telah dikemukakan oleh para pemikir dan pakar kaum muslim yang terlalu banyak untuk dikemukakan di sini. Tetapi cukup saya sebutkan salah seorang di antara mereka, yaitu Syekh Shah Waliullah Ad-Dahlawi. Kemudian Gibb mengutip suatu nas dari kitab Syekh Shah Waliullah Ad-Dahlawi, Hujjatullah Al-Balighah. Nampaknya dia menyangka tak seorang pun dari pembaca akan memeriksa teks kitab tersebut. Lalu dengan sengaja dia ubah dan palsukan. Berikut teks yang telah diubah dan dipalsukan oleh Gibb. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus dalam suatu bi'tsah yang meliputi bi'tsah lainnya. Yang pertama, kepada Bani Israel. Bi'tsah ini mengharuskan agar materi syariatnya berupa syiar-syiar cara ibadah dan segi-segi kemanfaatannya yang ada pada mereka. Sebab syariat hanyalah merupakan perbaikan terhadap apa yang ada pada mereka, bukan pembenaran dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui sama sekali. Padahal, teks yang terdapat di dalam Hujjatullah Al-Balighah secara utuh adalah sebagai berikut. Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad diutus dengan membawa Hanifiyah Ismail untuk meluruskan kebengkokannya, membersihkan kepalsuannya,
dan memancarkan sinarnya. Firman Allah, "Milah orang tuamu Ibrahim." Karena itu, dasar-dasar milah tersebut harus diterima dan sunnah-sunnahnya harus ditetapkan. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus pada suatu kaum yang masih terdapat pada mereka sisa sunnah yang terpimpin. Jadi tidak perlu mengubahnya atau menggantinya, bahkan wajib meletakkannya. Karena hal itu lebih disukai oleh mereka dan lebih kuat bila dijadikan hujah atas mereka. Anak-anak keturunan Ismail mewarisi ajaran bapak mereka, Ismail. Mereka melaksanakan syariat tersebut sampai datang Amr bin Luhai yang memasukkan pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Amr bin Luhai mensyariatkan penyembahan berhala dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Sejak itulah agama menjadi rusak. Yang benar bercampur dengan yang batil sehingga kehidupan mereka dikuasai oleh kebodohan, kerusakan, dan kemusyrikan. Lalu Allah mengutus Muhammad SAW untuk meluruskan kebengkokan mereka dan memperbaiki kerusakan mereka. Lalu Rasulullah meninjau syariat mereka. Apa yang sesuai dengan ajaran Ismail atau syiar-syiar Allah ditetapkannya. Apa yang telah dirusak atau diubah atau termasuk syiar kemusyrikan atau kebatilan dibatalkannya dan dicatatnya pembatalan tersebut. Demikian isi buku dari yang ditiru oleh Guib tadi, yang aslinya ya. Sekarang kita kembali ke buku. Tidak syak lagi bahwa kami tidak mengemukakan pendapat pembahas ini untuk dibahas dan didiskusikan. Adalah sia-sia mendiskusikan omong kosong seperti ini. Tetapi kami bermaksud agar para pembaca mengetahui sejauh mana fanatisme buta ini mempengaruhi seseorang. Hal inilah yang ingin penulis ingatkan, yaitu sejauh manakah metodologi dan objektivitas pembahasan ilmuwan barat yang oleh sebagian orang diagung-agungkan itu. Dari uraian terdahulu jelaslah bagaimana kaitan antara Islam dan pemikiran jahiliyah yang berkembang di kalangan orang Arab sebelum kedatangan Islam, dan dapat diketahui pula bagaimana kaitan antara masa jahiliyah dan milah Hanifiyah yang telah dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Dari sini dapat diketahui pula mengapa Rasulullah SAW banyak menetapkan tradisi-tradisi dan prinsip-prinsip yang sebelumnya telah berkembang di kalangan orang Arab. Tetapi pada waktu yang sama, Rasulullah SAW juga menghapuskan dan memerangi yang lainnya. Dengan demikian, kami telah cukup menjelaskan beberapa mukadimah yang diperlukan untuk melakukan kajian terhadap esensi sirah nabawiyah dan mengistimbat fikih dan pelajaran-pelajarannya. Pada kajian-kajian mendatang, Anda akan mendapatkan bukti dan penjelasan yang menegaskan apa yang telah kami kemukakan di atas. Demikian teman dan sahabat, akhir dari bab pertama atau bagian pertama mukadimah, dan telah disampaikan banyak ya dan tidak perlu disimpulkan insyaallah. Dan besok Ramadan ke hari ketiga insyaallah akan dibahas, kita akan masuk ke bahasan kelahiran Rasulullah SAW hingga kenabian, dan ini termasuk bagian kedua dari buku Sirah Nabawiyah. Insyaallah akan dimulai di halaman 29. Terima kasih untuk hari ini yang sudah menyimak, dan semoga bisa menemani Ramadan Anda menjadi lebih bermakna, waktu santai Anda menjadi lebih bermakna dengan mendengarkan perjalanan hidup Rasulullah SAW untuk kita ambil hikmahnya. Sekali lagi terima kasih yang sudah mendengarkan. Jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.